Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk hari ini, pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan untuk materi himpunan, yaitu mengenai tentang himpunan bagian dan himpunan semesta, diagram Venn, dan hubungan antar himpunan. Ibu jelaskan dulu mengenai himpunan bagian. Himpunan bagian, pengertian himpunan bagian dulu. Himpunan bagian itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu himpunan dengan yang dimaksud dengan himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Itu ditulis dengan notasi A, notasinya itu C, terus B, notasi yang menyebutkan bahwa A bagian dari anggota B itu bagian dari sebuah himpunan, dari salah satu himpunan menjadi bagian dari salah satu himpunan lagi. Itu Ibu notasikan dengan bentuk lengkungan seperti huruf C ya, yang Ibu garis biru itu. Jadi jika ada anggota A menjadi anggota himpunan B, Ibu tuliskan A C B. Nah, untuk yang keduanya, jika ada himpunan A bukan merupakan himpunan B, jadi si anggota A itu tidak ada di anggota B. Begitu juga dari himpunan B itu tidak ada anggota yang menjadi anggota A. Maka ditulis dengan notasi A. Terus untuk lambang C-nya itu dikasih coretan B, baru tuliskan B. Jadi A, C-nya dicoret, B. Jadi itu pernyataan dari bahwa anggota himpunan A itu tidak ada yang menjadi anggota himpunan B. Begitu juga himpunan B tidak ada di anggota di A. Nah, sekarang Ibu akan menuliskan contoh-contoh himpunan bagian. Ada himpunan bagian yang termasuk anggota himpunan B. Ada anggota himpunan bagian antara himpunan A itu bagian dari himpunan B, maka ditulis A dilambangkan dengan C lalu D. Itu contohnya itu jika ada anggota himpunan A itu terdiri dari 1, 2 dan B-nya itu ada 2, 3, 4. Maka ini dituliskan A, C, B. Dan yang bagian A itu, anggota bagian A itu ada di bagian anggota B. Nih 2 dengan 2. Sedangkan untuk contoh yang ada anggota A dan B sama sekali tidak ada yang sama, jadi ditulis A, C, C-nya itu dikasih garis, digarisi. Nah, untuk contoh anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B itu semisal ada 2, 3. Dan untuk yang B-nya itu 1, 4, 5. Nah, perhatikan A sama B ada nggak anggotanya yang sama? Ternyata tidak ada yang sama. Maka itu adalah A bukan bagian dari B. Lanjut mengenai tentang banyaknya himpunan bagian suatu himpunan. Jadi untuk banyaknya himpunan bagian suatu himpunan itu dihitung dengan cara 2 dipangkatkan
dengan jumlah anggota dari himpunan. Misal yang dituliskan itu himpunan A, maka dicarinya, dihitungnya dengan 2 dipangkatkan dengan jumlah anggota himpunannya. Itu untuk banyaknya himpunan bagian suatu himpunan. Nah, lanjut ke himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan. Himpunan semesta itu dilambangkan dengan S. Contoh mencari banyaknya himpunan bagian suatu himpunan itu, misal ada anggota A. Anggota A itu ada 2 sama 3. Kira-kira banyaknya himpunan, kemungkinan bagian dari suatu himpunan tersebut itu ada berapa? Kita bisa tuliskan dengan mengelompokkan satu-satu bagian dari anggota himpunan A tersebut. Nah, untuk kelompok himpunan kosong ini selalu untuk mencari bagian himpunan selalu harus dituliskan mulai dari himpunan kosong, baru tuliskan satu-satu anggotanya 2. Lalu hanya 3 saja, dan selanjutnya baru digabungkan semuanya ada 2 sama 3. Setelah kita kelompokkan itu kita hitung ada berapa, 1, 2, 3, 4. Ternyata ini ada 4. Nah, dengan cara dihitung dengan cara rumusnya ini bisa dituliskan 2 dan ini pangkatnya itu harus jumlah anggotanya. Ternyata jumlah anggotanya 2. Ini dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan hasilnya 4. Ini untuk uraian pengelompokan dari bagian anggota himpunan A ini. Ternyata ada 4. Dan kalau dituliskan dengan caranya itu 2 dipangkatkan dengan 2 hasilnya 4. Untuk contoh himpunan semesta itu, bila ada himpunan semesta itu ditentukan dengan kata-kata bahwa himpunan semesta itu bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli kurang dari 5. Maka ditulislah himpunan semesta itu bilangan asli kurang dari 5 berarti 1, 2, 3, 4. Ini contoh dari himpunan semesta. Jadi lambangnya ditulis S sama dengan baru dituliskan anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya itu tadi kan bilangan asli kurang dari 5 berarti 1, 2, 3, 4. Lanjut ke penjelasan mengenai diagram Venn dan hubungan antar himpunan. Untuk diagram Venn itu kita menggambarkan ada bentuk persegi panjang, kotak persegi panjang, dan di dalamnya ada lingkaran. Nah, untuk menyatakan himpunan dalam diagram Venn itu berlaku himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu digambarkan dalam sebuah persegi panjang. Dan dikasih simbol S itu ditulis pada pojok kiri atas. Terus adalah yang dinamakan dengan himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas yaitu tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B. Jadi ada himpunan A yang tidak jadi ada
himpunan saling lepas itu tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B. Sedangkan kalau himpunan berpotongan, yaitu ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B. Atau yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi himpunan saling lepas itu seperti dikasih simbol A, C dicoret B, dan himpunan berpotongan itu A, C, B. Untuk contoh diagram pen, contohnya seperti ini ya, berlaku katanya ada persegi panjang, ada kotak persegi panjang nih. Kotak persegi panjang dituliskan di sini ada S. Ini untuk semesta ya, S-nya disimpan di pojok kiri paling atas nih. Misal untuk semestanya itu, anggota semestanya itu ada 1, 2, 3, 4. Dan untuk salah satu anggota himpunan A itu ada 1. Nah, semisal ini kan untuk semesta, jadi untuk ada anggota A-nya itu 1, untuk anggota A itu kita buatkan lingkaran di dalamnya. Nah, untuk A itu kan ada anggotanya hanya 1 saja, berarti sisanya itu baru di luar lingkaran sebagai anggota dari semesta. Berarti di luar lingkaran ditulis 2 sama 3. Nah, inilah untuk cara penulisan contoh diagram pen. Kalau tadi kan ada disebutkan himpunan yang saling lepas. Himpunan yang saling lepas. Contoh dari himpunan yang saling lepas itu, contohnya itu dari A, bahwa A itu bukan bagian dari B. Nah, ini bisa disebutkan contoh himpunan yang saling lepas. Terus kalau himpunan berpotongan, berarti itu contoh ada himpunan A itu bagian dari himpunan B. Itu untuk contoh himpunan saling lepas dan himpunan berpotongan. Untuk penjelasan hari ini semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.